Pandemi COVID-19 bukan saja dialami Indonesia, bahkan sejumlah negara pun mengalami fenomena second wave pandemi akibat jumlah kasus COVID-19 yang kembali naik. Masyarakat diimbau kembali tetap menerapkan protokol kesehatan agar efektivitas penekanan risiko penularan lebih maksimal. Sejumlah negara tengah mengalami fenomena second wave pandemi COVID-19. Second wave atau lonjakan kedua adalah tren kenaikan kasus yang kembali memuncak setelah mengalami kurva penambahan kasus yang melandai. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengingatkan masyarakat Indonesia untuk waspada. Perlu kita ketahui bahwa lonjakan kasus merefleksikan kenaikan kasus aktif atau orang yang sakit, baik diisolasi maupun dirawat akibat COVID-19. Jika dilihat dari 2 hari berturut-turut pada Jumat dan Sabtu kemarin, kasus positif COVID-19 di Indonesia memecah rekor di atas 5.000. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Triunis Miko Wahyono mengungkapkan lonjakan kasus meningkat akibat 3 kerumunan besar dalam 2 pekan terakhir, yaitu aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, liburan panjang pada akhir Oktober lalu, dan penyambutan kepulangan Rizik Syihab ke tanah air. Kontaknya kita tahu ribuan orang ikut demonstrasi, kemudian ribuan orang beribu di mana-mana se-Indonesia. Kemudian penjemputan Habib Rizik. Tapi penjemputan Habib Rizik hanya terjadi di Jakarta dan Jabodetabek begitu. Tapi kalau peningkatan akibat liburan panjang itu di semua provinsi. Sementara pada Minggu 15 November 2020, jumlah kasus positif COVID-19 bertambah 4.106 kasus, sehingga total positif menjadi 467.113. Sedangkan pasien sembuh 391.991 dan meninggal berjumlah 15.211. Menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, harus tetap dilakukan oleh masyarakat agar efektivitas penekanan resiko penularan lebih maksimal. Tim Liputan, CNN Indonesia. Positivity rate COVID-19 di Indonesia yang mencapai 14% masih di atas batas aman yang ditetapkan WHO. Satgas pun harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi standar tes yang mumpuni untuk 260 juta masyarakat Indonesia. Di sisi lain, banyak negara kini mulai menghadapi gelombang kedua COVID-19 dan kembali menerapkan karantina wilayah akibat kembali melonjaknya kasus COVID-19 dan dugaan adanya mutasi virus. Mobilisasi warga dan kerumunan kerap disalahkan jadi biang kerok penambahan kasus COVID-19. Bagaimana langkah Satgas sejauh ini untuk bisa menurunkan kurva penambahan kasus? Mungkinkah kita bertemu dengan gelombang kedua COVID-19? Kami bahas malam ini dengan narasumber yang telah bergabung. Ada Ngurah Mahardika, anggota tim pakar Satgas COVID-19. Selamat malam, Pak Dika. Selamat malam. Ya, apa kabar? Ya, dan juga ada Pandu Riono, pakar epidemiolog Universitas Indonesia. Pak Pandu, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Ya, saya mungkin ke Pak Dika terlebih dahulu. Pak Dika, sebetulnya kita sama-sama melihat angka penambahan kasus harian di Indonesia 2 hari pada hari Jumat dan Sabtu ini tembus rekor 5.000 kasus per hari. Apa penyebabnya sebetulnya? Apakah tracing testing yang semakin banyak atau ada penyebab lain? Ya, pertama saya masih mengingat jumlah pengujian di Indonesia masih rendah. Jadi jumlah pengujian harian masih rendah. Tapi dari data positif rate, PCR positive rate itu harian masih berkisar antara 10 sampai 20%. Jadi yang hari ini kemarin bahkan hanya 13%, dulu pernah 25%. Artinya dari persentase kan tidak ada pelonjakan yang istimewa, memang tidak ada penurunan. Jadi kita masih tinggi, tetapi jangan khawatir. Belakangan ini Amerika positif hariannya sampai 50%. Jadi luar biasa sekali lonjakannya tinggi di dunia. Nah, lonjakan tinggi dan yang lain-lain ini saya lihat dari 3 hal, Pak. Pertama dari virus, kedua dari lingkungan, ketiga dari manusianya. Nah, kemudian dari virus itu pernah ada mutasi, belum ada laporan mutasi terakhir, gitu, masuk polanya mirip dengan 2-3 bulan yang terakhir, yaitu G614. Kemudian dari lingkungan, nah, kita ini dalam musim panas dan lumayan panas di Indonesia saat ini, intinya virusnya tidak naik. Tapi lonjakan yang agak ada lonjakan kemungkinan karena tadi low testing. Nah, yang ketiga dari segi
manusianya, ini ada tren sekarang ini yang disebut dengan lelah COVID. Jadi orang sudah lelah mengatasi COVID ini dengan pandemi karena panjang. Nah, artinya kemudian barangkali di sana faktor disiplinnya menjadi agak berkurang. Jadi 3 hal itu yang selalu menyebabkan terjadinya tren. Cuman Indonesia memang Pak Aldi, Indonesia itu bagi saya masih low testing, jadi jumlah pengujiannya masih jauh dari mencukupi. Sehingga ya lonjakan itu belum kelihatan sama sekali sebetulnya. Kalau di Inggris, di Jerman, jadi masalahnya di tetap Amerika itu jelas sekali memang mereka tidak akan di lonjakan yang kedua, yang luar biasa. Tapi India sama Perancis ya trennya per hari ini itu justru mulai menurun. Jadi ini berbeda geografi, masing-masing geografi itu berbeda-beda polanya. Memang tren internasional sekarang ini trennya lagi luar biasa tajam. Kalau dengan low testing itu, apakah kalau melihat testing saat ini sudah 8 bulan kita ada di tengah pandemi, sampai saat ini sebetulnya apakah sudah merata atau masih seperti konflik yang dari dulu dibicarakan begitu, testing hanya terpusat di kota-kota yang skala ekonominya besar saja? Saya melihat dari jumlah testing, Pak. Jadi sekarang ini dari 2-3 bulan terakhir kita mencapai testing harian 20 sampai 40 ribu, jadi 20-30 ribu. Jumlah testing harian yang itu jauh sekali dari populasi yang diharapkan. Bagaimana mungkin kita merekod mencatat 100 ribu seperti di Amerika ketika yang dites saja 30 ribu. Jadi ini datanya demikian sehingga pattern atau pola di Indonesia sama sekali nggak bisa ditebak ini apakah kita sedang masih di gelombang 1, apakah gelombang kedua dan lain sebagainya, itu kita belum bisa tebak. Intinya memang yang ketiga, seperti saya bilang, ada lelah COVID. Lelah COVID ini ya terjadi di banyak negara, jadi saya kira ini juga yang menyebabkan karena pandemi sudah berlangsung sangat lama dan kemudian orang harus hidup dengan mencari makan, kemudian di sini disiplinnya barangkali agak longgar, dalam arti kerumunan terjadi dan risiko penularan yang juga terjadi. Tetapi faktor virus pasti ada kontribusi. Nah, apa yang menyebabkan kontribusi yang luar biasa hebat dalam waktu 1, 2, 3 minggu terakhir ini belum saya lihat. Jadi pasti saya pantau per hari ini. Jadi memang G6148 mutasi itu sudah lama, itu sudah terjadi sejak 3-4 bulan terakhir. Apakah tren yang baru ini karena mutasi baru? Mari kita lihat nanti. Oke, jadi ya pokoknya tadi kalau lelah COVID jangan sampai kita lupa dengan COVID ya, bahwa sampai akhirnya lupa dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan. Saya mungkin ke Pak Pandu. Pak Pandu, saat ini kapasitas tes yang sudah dipublikasikan kepada masyarakat, begitu lalu dengan berbagai hal yang dilakukan untuk menanggulangi COVID-19, sampai saat ini kita masih tip of the iceberg atau sudah menggambarkan situasi sebetulnya, dan apakah tadi kalau misalnya Pak Dika tanya belum jelas nih dari gelombang 1 atau gelombang kedua, sebetulnya kita ada di posisi yang mana, Pak Pandu? Ya kalau prediksi gelombang sih memang kita belum sampai gelombang kedua. Gelombang 1 aja belum, puncak saja belum, ya kan? Jadi kalau mau melihat situasi pandemi ini jangan melihat kasus harian, karena kasus harian itu pengumuman hasil laboratorium. Mungkin itu kasus-kasus sudah berapa hari yang lalu. Jadi kita harus menghitungnya kalau membuat kurva pandemi itu dari onset. Jadi kita harus punya data yang bisa menggambarkan kapan dia mulai onset. Jadi itulah kasus yang pada hari itu kita catat. Nah itu yang menurut saya, karena kapasitas testing kita memang betul rendah, dan untuk mengatasinya sekarang sih kalau ada orang yang sudah terdiagnosis atau terkonfirmasi positif, tinggal diisolasi, nanti kalau sudah 2 minggu atau 3 minggu diisolasi tidak perlu testing lagi. Jadi semua kapasitas testing diserahkan hanya untuk mentesting orang, jadi 1 orang 1. Tidak perlu kalau dia nanti untuk diyakinkan untuk keluar dari dinyatakan sembuh harus di testing lagi. Kita harus berani mengatakan tidak perlu. Ya, itu salah satu untuk mengatasi testing. Jadi semuanya dikerahkan untuk mendeteksi orang yang positif. Kedua,
kalau PCR-nya masih lemah dan di beberapa tempat juga masih belum bisa cepat gitu kan, kita bisa menggunakan tes swab antigen. Sekarang tes swab antigen itu bisa mendeteksi orang dengan virus. Jadi dengan demikian untuk screening itu bagus sekali. Kalau dia positif artinya itu masa yang sangat infeksius sehingga harus lakukan deteksi. Walaupun tidak seakurat PCR, tapi sudah dianjurkan oleh WHO untuk menggunakan tes swab antigen. Harganya murah dan dalam waktu kurang dari 1 jam hasilnya sudah ada. Karena kecepatan itu penting. Jangan sampai tes itu sampai 3 hari, 5 hari bahkan, atau seminggu, itu nggak ada gunanya tes semacam itu. Karena apa? Karena testing itu adalah bagian dari satu langkah surveillance mendeteksi orang yang dengan virus, dan kemudian kita harus melakukan pelacakan dengan siapa saja mereka sudah bertemu, kontak eratnya atau suspek, kita testing lagi dengan cepat, untuk dengan demikian kita akan bisa menemukan banyak orang yang membawa virus, dan kita harus lakukan isolasi yang benar. Jangan lagi isolasi mandiri. Nggak ada rumah di Indonesia ini yang bisa memisahkan antara orang yang sakit dengan orang yang dengan membawa virus dengan orang yang tidak membawa virus. Harus disediakan tempat isolasi yang betul-betul bisa memisahkan orang yang membawa virus dengan yang tidak. Kalau mereka butuh perawatan, ya langsung dikirim ke rumah sakit. Tapi kalau tidak butuh perawatan, ya harus isolasi di suatu tempat. Sediakan wisma atau disewakan hotel, sehingga betul-betul kita bisa memutus rantai penularan. Di situ kuncinya untuk melakukan surveillance. Itu ada dasar dari penanggulangan pandemi. Tidak butuh vaksin untuk mengatasi pandemi. Vaksin itu solusi jangka panjang. Surveillance itu yang paling penting dan ya, itu tapi Pak Pandu, sangat lemah. Kalau misalnya tadi juru bicara Satgas COVID-19, Pak Wiku mengatakan bahwa hati-hati kerumunan bisa menyebabkan gelombang kedua COVID-19, waspada begitu. Apa sebetulnya tolak ukur atau bagaimana kita bisa mengukur Indonesia saat ini? Saya kira Pak Wiku salah dia. Dia tidak mengerti, memahami bahwa sebenarnya Indonesia belum mencapai gelombang pertama. Jadi buat apa mengomong tentang gelombang kedua? Ya, jadi kita harus menurunkan gelombang pertama dulu, mencapai puncak, dan kemudian menurunkan. Jadi janganlah berpikiran bahwa pandemi Indonesia itu seperti di Eropa. Beda. Pandemi kita adalah pandemi kita. Dan berbeda juga dengan negara-negara di Asia. Kita itu masih terus meningkat, tidak pernah melandai. Dan ini harus dilihat gitu. Jadi jangan kemudian kita kalau di luar negeri sudah gelombang kedua, kemudian Indonesia gelombang kedua. Itu salah betul itu. Jadi jangan menakut-nakuti dengan informasi yang tidak akurat. Bedanya pandemi kita dengan pandemi di Eropa adalah pandemi kita kurvanya selalu naik, sedangkan di Eropa sempat turun, kemudian siap menghadapi gelombang kedua begitu ya, Pak Pandu. Betul sekali. Oke, nanti saya akan tanya ke Pak Dika, betul apakah benar seperti itu? Apa sebetulnya langkah pemerintah kemudian untuk mengantisipasi ya? Mau tidak mau mungkin gelombang kedua jadi hal yang juga ditakutkan oleh masyarakat begitu, apalagi apabila ada kemungkinan virus ini bisa bermutasi. Pak Dika, nanti kita jawab usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Saya langsung saja ke Pak Ngurah Mahardika. Tadi Pak Pandu sempat mengatakan bahwa pandemi di Indonesia berbeda dengan pandemi di Eropa begitu. Di Eropa mungkin sudah menghadapi gelombang kedua, tapi di Indonesia kurvanya terus naik begitu. Dan juga tadi saya sempat mengatakan ada ketakutan di masyarakat ini bahwa adanya gelombang kedua, bahwa nanti virus akan bermutasi. Sebetulnya bagaimana harus menyikapi hal ini? Ya, pertama saya tanggapi dulu. Kerumunan ya mau gelombang kedua, gelombang 10 ya tetap harus dihindari. Itu dulu Pak ya. Itu dulu pointernya. Yang kedua, timing Pak. Timing masing-masing negara pattern-nya berbeda. Dan saya prediksi akan mulai kelihatan benar-benar pandemi Indonesia itu Desember sampai Januari 2021. Itu Desember sampai Januari titik tertinggi atau? Akan meningkat luar biasa sekali. Jadi itu prediksi saya. Dan sekali lagi itu yang saya lihat. Artinya, nah sekarang bagaimana tentang depan ini? Bagaimana menyikapi hal ini? Saya kira kerumunan tetap harus dihindari, dan Pak Pandu saya sedikit berbeda pendapat. Vaksin itu adalah yang memang terutama tujuannya adalah untuk mencegah transmisi antar komunitas. Jadi untuk memblok transmisi komunitas
community transmission, sehingga kasus memang bisa tertekan dan kita bisa keluar dari pandemi. Dan terutama sekali adalah border atau batas-batas negara, pelabuhan dan bandara sudah dibuka oleh seluruh dunia, sehingga ekonomi benar-benar perlu bergulir lagi. Itu saya beda sedikit dengan Pak Pandu dengan vaksin. Kita butuh vaksin, Pak. Kita butuh vaksin, dan vaksinnya itu sedang dalam tahap pengujian fase akhir, dan mudah-mudahan Januari atau awal tahun 2021 barangnya sudah ada, Pak. Saya berbeda pendapat dengan Pak Pandu tentang itu. Oke, dan terkait dengan kerumunan, ini juga peningkatan kasus harian, sebetulnya ada beberapa wilayah di Indonesia yang menjadi fokus dari Satgas sendiri, yaitu Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Kalsel, Sulsel, Papua, dan Bali, begitu yang dianggap tingkat penambahan kasus hariannya tertinggi. Mungkin kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, terkait dengan fokus pemerintah, target yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah penambahan lonjakan kasus harian berikut ini. Teman-teman silakan ditampilkan. Seperti telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, telah menugaskan kepada Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Panjaitan, dan Kepala BNPB, yaitu Bapak Doni Monardo, untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kepada Menteri Kesehatan, yaitu Bapak Terawan, untuk dapat menangani kasus COVID-19 di provinsi-provinsi ini. Kami sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah DKI Jakarta, yang kedua adalah Jawa Barat, yang ketiga adalah Jawa Tengah, yang keempat adalah Jawa Timur, yang kelima adalah Sumatera Utara, yang keenam adalah Kalimantan Selatan, yang ketujuh adalah Sulawesi Selatan, yang kedelapan adalah Papua, dan ditambah satu provinsi yaitu Bali. Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian, nomor satu. Nomor dua adalah peningkatan angka kesembuhan. Dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian. Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu 2 minggu ke depan. Ya baik, saya mungkin ke Pak Pandu. Pak Pandu, ini targetnya 2 minggu ke depan dari tanggal 15 September. Sudah 1 bulan, 2 bulan berlalu bahkan ya. Ini lalu bagaimana sebetulnya melihat penanganan pemerintah di daerah-daerah yang kerap kali menjadi penyumbang terbesar angka penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Sampai sejauh ini juga termasuk bagaimana penanganan pemerintah memberikan batasan yang tegas begitu untuk terjadinya kerumunan. Ya, jadi itu menurut saya sih tidak realistis. Ya, jadi Pak Jokowi itu memerintahkan dengan target yang tidak realistis. Tidak mungkin dalam waktu 2 minggu kita mengatasinya. Apalagi hanya seorang menteri yang harusnya bukan pekerjaan pokoknya. Jadi seharusnya itu menjadi tanggung jawabnya Kemenkes, ya kan? Jadi dengan satgas dan sebagainya itu menurut saya tidak efektif. Jadi harus kembali ke pemerintahan. Jadi semuanya itu harus betul-betul, terutama adalah peningkatan tadi surveillance, testing, lacak, isolasi, dan kemudian untuk komunikasi perubahan perilaku supaya ada kenaikan perilaku penduduk yang patuh untuk 3M. 2 kombinasi itu yang baru bisa menekan penularan, ya kan? Dan ukurannya adalah memang menekan penularan satu. Karena dengan menekan penularan, kita akan menekan angka yang dirawat di rumah sakit. Jadi bukan meningkatkan kesembuhan. Itu kesembuhan sebagian besar yang tidak bergejala, yang bergejala ringan, itu otomatis sembuh. Yang menjadi masalah adalah kematian yang di rumah sakit. Jadi 3 target yang harusnya indikator kesembuhan kita hilangkan. Pertama adalah menekan kasus penularan. Kedua, menekan angka yang dirawat di rumah sakit. Ketiga, menekan kematian yang dirawat di rumah sakit. Itu yang menjadi COVID metric di seluruh dunia. Tidak pernah angka kesembuhan dipakai untuk indikator. Karena itu tidak akurat dan tidak bisa dipakai untuk memonitor kinerja pandemi. Ini yang menurut saya harus diubah strateginya. Jadi janganlah menggunakan istilah-istilah yang tidak tepat dan tidak akurat. Oke, mungkin saya langsung lempar ke Pak Dika. Pak Dika, COVID Matrix dari Satgas COVID-19 sendiri di Indonesia seperti apa? Ya, saya setuju tadi seperti yang sama lagi Pak Pandu. Jadi kalau saya melihat 2, Pak. Kematian sama hospitality, hospital admission, jadi masuk perawatan rumah sakit.
ya terutama Indonesia itu data akurat. Sebetulnya betul bahwa data terakhir kematian Indonesia, tapi lagi-lagi yang ada itu sebenarnya trennya itu justru ada penurunan. Jadi pernah ada penurunan kematian dalam tren terakhir. Yang satu lagi Pak Pandu nanti barangkali, tapi ini PCR rate, jadi PCR detection rate harian yang Indonesia masih relatif tinggi, yaitu di atas 10%, kemarin 13-16%. Yang diharapkan itu di Amerika itu cut off-nya 3-5%. Begitu di atas 5% itu sudah dianggap lonjakan yang luar biasa. Memang mereka menemukan angka sampai 60%. Jadi Pak Aldi, saya melihatnya kalau dari data real yang saya memang betul, saya setuju dengan Pak Pandu, saya tidak pernah peduli dengan data kesembuhan, karena pasti sembuh, sebagian besar akan sembuh, dikasih jambi-jambi sedikit sembuh, tapi kemudian adalah hospital admission, berapa orang yang masuk rumah sakit, kemudian case fatality rate-nya itu yang mestinya menjadi panduan. Dan satu lagi data yang cukup real, meskipun Pak Pandu tadi mengatakan masih fake atau masih kabur, yaitu adalah PCR positive detection rate harian. Saya pantau harian, memang sudah dipisahkan Pak Pandu, jadi saya punya data setiap harian, tapi tidak ada di data resmi. Hanya ada sebenarnya ada di data Depkes. Saya dikirimkan oleh seorang teman di wartawan di Jakarta setiap hari, memperoleh angka positive rate yang cenderung Indonesia memang cenderung di atas 10%. Jadi rata-rata 15-14%, pernah sampai 25%. Ini yang sebetulnya sekali lagi menunjukkan bahwa aktivitas virus masih sangat tinggi di Indonesia. Itu barangkali kesimpulan saya sementara. Ya, Pak Dika, mungkin terkait dengan positivity rate ini juga banyak sekali masyarakat yang tanpa gejala yang kemudian masih beraktivitas dengan normal, begitu, tidak diketahui ada indikasi virus yang ada di dalam tubuhnya, begitu. Untuk kemudian mengantisipasi, salah satu yang ditakutkan akan menyebabkan lonjakan jumlah pasien positif yaitu adalah orang tanpa gejala tersebut. Bagaimana kemudian bisa memetakan orang-orang tersebut, Pak? Nah, itu yang saya sebut dengan lelah COVID ya. Saya juga lelah COVID. Saya kadang-kadang keluar itu lupa juga kan pakai masker, dan karena capek ya, tertekan luar biasa. Bayangin kita sudah tertekan 8 bulan ini kita dicekam oleh situasi COVID. Dan memang ini sekali lagi caranya ya memang edukasi terus-menerus harus dilakukan. Kalau Pak Pandu menyebut 3M, kalau saya 3M plus. Hindari air condition, jadi ruangan-ruangan yang ber-AC. Kalau bisa pakai natural ventilation itu jauh lebih aman. Kemudian transportasi umum itu kalau memang bisa dihindari, kalau cari justru yang tidak pakai AC, semakin berkeringat di more stay. Jadi kita lebih aman kalau itu polanya. Jadi itu yang mestinya kita lakukan, tetap bekerja dengan edukasi publik. Ya inilah sekali lagi, saya tidak mengatakan ini bukan masalah Indonesia. Di Indonesia, kita seluruh dunia juga sama, semua mengalami kelelahan yang disebut lelah pandemi, dan timing barangkali salah. Kita justru tertekan pada saat kasus belum meningkat dengan begitu tajam. Setelah 3-4 bulan baru kasusnya melonjak tajam, kita sudah mengalami kelelahan. Akan beda dengan Cina. Cina dari awal memang sudah ditekan, kemudian mereka berhasil mengatasi, sehingga belakangan jadi beda sekali. Memang lagi-lagi posisi, iklim, geografis, penduduk, dan itu semuanya bercampur menjadi satu. Inilah yang kita hadapi di Indonesia. Sekali lagi 3M plus kalau boleh disarankan, jangan hanya 3M tapi disiplin dan harus bersama-sama. Ini yang saya catat. Ketika kemudian ada rombongan di bandara demikian banyaknya dan sama sekali tidak ada tindakan, bahkan hari ini saya baca sudah bayar denda. Lo what? So what? Gitu. Kok bayar denda itu seenaknya begitu? Itu kan beresiko untuk menulari orang lain dan beresiko untuk menunggu letupan yang luar biasa. Tunggu saja 2 minggu lagi. Kalau tidak ada letupan, bersyukurlah. Tapi kalau ada letupan, itulah itu yang terjadi, Pak. Jadi ada ambiguity bagi saya dalam penerapan protokol COVID-19 ini, yang justru saya lihat barangkali sebagian dilaksanakan oleh
aparat pemerintah. Ini yang saya kira perlu harus satu kata, harus bersama-sama. Dan kalau sudah sebagian orang sama dengan di Amerika, Republik barangkali longgar, sementara Demokrat ketat dengan masker, itu pasti akan jadi lonjakan yang virus akan tinggal bersembunyi di antara kita saja. Gitu. Ya, karena pemerintah memang memutuskan harus bersama-sama. Saya kira itu kuncinya, Pak Aldi. Ya, agar kemudian bisa menekan angka kasus COVID, tapi juga kalau kemudian pemerintah melalui Komite Pemulihan Ekonomi Nasional juga berharap agar ekonomi bisa cepat pulih dari resesi karena COVID-19. Saya lempar ke Pak Pandu, tadi dikatakan ada ambiguity juga begitu di masyarakat. Apa sebetulnya penyebab keambiguitian ini menurut Pak Pandu? Indonesia itu adalah negara yang full of contradictions, ya kan? Jadi waktu kita liburan panjang itu masyarakat dihimbau jangan berlibur, tinggal di rumah dan sebagainya. Tapi kebijakannya adalah kebijakan mendorong untuk berwisata, tiket murah, airport tax ini dan sebagainya. Jadi semua orang berpergian, tidak peduli lagi dengan himbauan tadi. Jadi antara himbauan dan kebijakan itu tidak konsisten. Banyak termasuk himbauan untuk tidak berkerumun, tapi ada kerumunan yang seharusnya bisa dicegah, tidak dilakukan. Ini kan menurut saya suatu yang menurut saya tidak baik. Ya, kenapa tidak baik? Nah, masyarakat tuh bisa melihat bahwa ternyata pemerintah saja tidak konsisten. Tetapi masyarakat itu melihatnya jadi ada distrust nanti, ada ketidakpercayaan. Kalau sampai ada ketidakpercayaan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah akan sulit. Ya, jadi ini menurut saya, marilah kita konsisten, ya kan, kita memang mau menekan pandemi. Kalau nanti di akhir tahun ada liburan panjang lagi, janganlah dibuat cuti bersama lagi. Itu lupakanlah cuti bersama. Kalau liburan Natal ya udah 25-26 cukup, jangan ditambah-tambah lagi supaya sampai tahun baru. Ya kan, itu persoalan lain tentang wisata itu lain lagi nanti. Jadi ini menurut saya pertumbuhan ekonomi juga jangan digas terlalu cepat. Seakan-akan kita sudah mengatasi pandemi. Itu yang terjadi. Katanya prioritasnya kesehatan. Tapi apa yang terjadi adalah prioritasnya ekonomi. Nah, ini kan menurut saya tidak konsisten. Juga nanti mengatasi tentang vaksinasi sebenarnya lebih di-drive oleh ekonomi. Bukan di-drive untuk mengatasi pandemi. Kalau mengatasi pandemi strateginya beda dengan yang sekarang sedang dilakukan atau yang sudah terlihat saya baca sepintas dari peta jalan vaksinasi. Jadi sebenarnya harus konsisten. Ya, Pak Pandu, apakah dengan hal ini yang Anda katakan, apakah dengan hal ini kemudian ini yang bisa menyebabkan kita mungkin tidak akan bertemu dengan gelombang kedua COVID-19, tapi justru malah bisa diputus mata rantai penyebarannya hanya dengan satu-satunya dengan vaksin begitu? Berapa banyak orang yang harus divaksin? Ya, jadi kan Indonesia itu jumlah penduduknya besar sekali, ya kan? Jadi siapa dulu yang harus divaksin? Vaksin itu memiliki keterbatasan. Kita belum tahu berapa besar efektivitasnya, ya kan? Baik. Dan kita belum membangun sistem bagaimana supaya vaksin ini jalan. Ya, yang sekarang jalan tuh sistem vaksinasi untuk anak balita. Tapi untuk sistem untuk menangani COVID itu harus dibangun ulang. Harus betul-betul ada tim yang berbeda dengan tim imunisasi anak, karena kalau tidak nanti akan terganggu imunisasi anak. Jadi imunisasi anak tidak boleh diganggu, sedangkan untuk imunisasi dewasa harus dipersiapkan dengan baik. Dan menyiapkan itu harusnya yang harus menjadi prioritas. Nanti usai jeda kita juga akan bahas sebetulnya seberapa besar harapan kita semua pemerintah dan juga masyarakat Indonesia terkait dengan vaksin COVID-19 bisa memutus mata rantai penyebaran dan juga mengantisipasi atau bisa menghindari kita daripada gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Usai jeda, CNN Indonesia Prime News segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Saya langsung ke Pak Dika. Pak Dika, sebetulnya melihat kondisi saat ini masih low testing, kemudian kerumunan massa sepertinya juga kerap kali terjadi. Apakah dengan kurva yang selalu naik ke atas, ini mengindikasikan bahwa sebetulnya sepertinya kita tidak akan sampai ke gelombang kedua, tapi dengan adanya vaksin kita baru bisa menurunkan begitu angka penyebaran COVID-19?
kita pasti mencapai gelombang itu sejarah Pak. Jejak merah, jangan lupa sejarah. Jadi pandemi 1918 itu 3 gelombang. Oke. Pada waktu itu tidak ada infeksi vaksin sama sekali. Yang agak sulit di Indonesia kan datanya tidak real. Jadi the tip of iceberg. Jadi hanya puncaknya yang kita lihat 3.000, 4.000 sehari. Di bawahnya mungkin ada puluhan ribu yang tidak terrespon itu saja. Dan kemudian kalau sekali lagi ini memang kita memang dari awal kita telat memulai, kemudian jumlah testing yang memang terbatas, awalnya bahkan jumlah yang bisa melakukan PCR itu hanya bisa dihitung dengan jari tangan dan jari kaki, dengan kecepatan harian per lab itu hanya barangkali 100 sampel, sangat minim, kemudian digenjot oleh pemerintah, memang belakangan sampai 30-40 ribu per hari, dan itu sudah masih jauh sekali dari yang diharapkan, paling tidak 300 ribu per hari. Jadi itu yang terjadi. Jadi kita jangan bicara dulu gelombang deh. Saya setuju dengan Pak Pandu. Kita tidak akan bisa mengejar ketinggalan kita. Yang telat kita memulai, kemudian yang kedua jumlah kapasitas yang ada memang tidak memadai. Ya kita tinggal saja sekarang bagaimana menekan dampak barangkali itu, bagaimana dampak ini bisa kita tekan seminimum mungkin. Jadi dengan tadi harus dengan disiplin baik pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintahnya harus satu kata, jadi satu kata, satu pemikiran dan satu action untuk semua orang sama. Jadi harus sama, dan kemudian harus bersama-sama. Sekali lagi tidak boleh ada sebagian yang cuek, kemudian sebagian yang melakukan dengan ketat, dan hanya itu yang kita miliki. Kalau mengejar seperti tadi, mengejar penurunan kasus, betul Pak Pandu, saya setuju, karena memang kita low testing, ya kita sangat tidak realistik. Gitu. Apa yang dikejar, kita mengejar awang-awang, kurang lebih seperti itu. Tetapi Pak Pandu ada positif thinking, positif juga sebenarnya. Angka kematian belakangan ini memang trennya agak menurun, jadi agak setelah bergelombang naik kemudian menurun lagi. Jadi kalau angka kematian saya percaya orang Indonesia itu netizennya gencar banget gitu, gencar sekali. Tidak mungkin ada lonjakan kematian yang tidak akan dilaporkan oleh netizen, itu pasti akan sampai. Dan saya pikir entah kenapa data di Indonesia ini terutama dalam fatalitas itu tidak seperti yang saya prediksi dari awal. Mestinya tingkat fatalitas jauh lebih tinggi. Jadi itu yang terjadi. Saya kira Pak Aldi sekali lagi hanya itu yang tersisa yang kita miliki. Jadi tidak perlu mengejar lagi. Ya tetap harus testing. Pak Pandu betul. Jadi bagaimana kita melakukan testing, kemudian kontak tracing, kemudian mengisolasi ketika jumlah yang testing sangat minim. Jadi tetap ada bagian-bagian yang tidak undetectable sama sekali, dan ini menulari masyarakat. Saya kira itu memang kenyataan. Kita mungkin tidak akan mampu mengejar. Dan sebaiknya kita tekan di hospital sajalah. Jadi yang masuk rumah sakit itu yang bisa ditingkatkan segera. Ini masalah dana saja. Kapasitas rumah sakit digenjot tinggi, kemudian sehingga setiap orang yang masuk rumah sakit, terutama yang bergejala berat, sampai berat, itu sebagian besar bisa diselamatkan. Itu saya kira. Yang ringan ya tidak usah dihitung lah, ya apalagi yang OTG ya pasti sembuh, namanya juga tanpa gejala, itu tidak usah dihitung. Jadi yang masuk rumah sakit sedang dan berat ini yang mesti harus, saya kira Pak Pandu, cara saya setuju dengan saya, ini yang bisa digenjot segera kapasitas rumah sakit sehingga memang sistem kesehatan kita mampu mengatasi lonjakan kasus yang fatalitas dan lonjakan kasus yang infeksi berat. Ya, Pak Pandu bagaimana, setuju? Iya, jadi memang betul kita indikatornya adalah pertama menekan kasus yang terkonfirmasi ya. Kedua, harus kita tingkatkan pelacakan. Ya kan, ketiga, kemudian kita harus melakukan isolasi yang benar, ya kan? Dan kemudian menekan angka hospitalisasi, artinya yang terkonfirmasi positif yang dirawat di rumah sakit. Keempat adalah menekan kematian. Jadi menekan kematian. Dengan kombinasi itu kita bisa menurunkan kurva pandemi dengan baik. Apalagi kalau lebih dari 85% penduduk, ya itu menurut teori ya,
itu patuh terhadap 3M, menggunakan masker kemanapun mereka pergi. Memang betul tadi Pak Ngurah Mahardika bilang menghindari ruangan tertutup, karena ruangan terbuka itu jauh lebih rendah risikonya. Pokoknya perilaku 3M adalah bagian daripada untuk mengurangi risiko penularan. Jadi dengan dua kombinasi adalah surveillance, testing, pelacak, isolasi, dan pengobatan, kalau mereka butuh pengobatan, dan kombinasi dengan perilaku 3M plus, dan tadi yang dikatakan Pak Ngurah Mahardika yang mengatakan hindari tempat-tempat yang sangat berisiko, maka kita bisa menekan penularan. Dengan demikian nanti angka positivity rate-nya akan turun, dan itu yang kita katakan pandemi terkendali, bukan mengakhiri. Nanti dalam jangka panjang, gitu, kalau kita sudah, itu kan masih terus tuh, kita memulai program vaksinasi, kalau kita sudah mempunyai kesepakatan vaksin yang cukup efektif dan aman untuk bisa diberikan pada penduduk. Jadi dengan demikian kita punya peta jalan, punya rencana untuk mengatasi pandemi. Yang sekarang terjadi adalah pandemi nggak punya rencana yang jelas, tapi vaksinasi punya rencana. Padahal seakan-akan vaksinasi terpisah dari rencana pandemi. Seharusnya membuat rencana mengatasi pandemi jangka panjang, dan program vaksinasi itu adalah bagian daripada untuk mensukseskan mengatasi pandemi. Yang paling penting adalah 3T dan juga 3M plus tadi yang dikatakan oleh Pak Dika, Pak Pandu, juga masyarakat harus menerapkan. Tapi Pak Pandu, mungkin terakhir untuk Anda. Tadi Pak Dika sempat mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya sudah lelah COVID. Bagaimana, apa yang harus dilakukan masyarakat yang sekarang pada saat ini sudah mulai mengabaikan protokol kesehatan begitu karena lelah COVID dan juga sudah lelah mungkin harus ada di rumah terus selama 8 bulan ini. Apa saran kepada masyarakat untuk menghindari penambahan lonjakan kasus karena masyarakat yang lelah COVID? Betul, ya itu disebut COVID fatigue. Ya, jadi bahasa Inggrisnya COVID fatigue ya. Jadi kelelahan karena tidak ada jelasan sebenarnya. Kalau pemerintah itu jelas dan memberikan juga informasi yang memotivasi dan juga memberikan, tapi bukan hanya segera memberikan harapan, ada memberikan kejelasan. Ya, sekarang kan kelihatannya 3M-nya dilupakan, vaksinasinya yang belum jelas yang mana sudah dikomunikasikan dengan cepat sekali. Jadi mundur-mundur terus kan, karena memang belum ada kepastian. Jadi ketidakpastian itu juga bisa melelahkan. Jadi sebenarnya masyarakat bisa beraktivitas, bisa berpergian, ya. Tadi 3M tadi, dengan dua kombinasi tadi, masyarakat bisa menikmati bioskop sekarang sudah bisa, untuk berpergian bisa. Tapi tetap protokol kesehatannya itu dijaga, ya kan? Karena apa-apa, bukan apa-apa, karena kita tidak tahu di luar itu siapa yang sudah terkena, siapa yang belum. Menggunakan masker itu adalah melindungi kamu dan melindungi aku. Jadi melindungi kita semua. Jadi dengan demikian maka optimismenya itu harus terus dibangun gitu. Karena memang siapa sih yang nggak lelah kalau kita dilarang-larang terus, ya kan? Dengan demikian sebenarnya pelonggaran yang bertahap ini sudah membuka ruang pada masyarakat untuk beraktivitas supaya jangan terlalu lelah atau jangan memikirkan kapan pandemi ini akan berakhir. Kita bisa mengatasinya kalau kita bersama-sama seperti tadi Pak Ngurah Mahardika. Ya baik, hidup dengan COVID dengan penerapan protokol kesehatan ya. Pak Dika mungkin terakhir, ini kan tadi dikatakan juga bahwa sebentar lagi juga akan ada libur panjang lagi gitu karena Natal dan juga Tahun Baru. Apa sebetulnya target dari Satgas sendiri untuk kemudian bisa menekan penyebaran virus yang diakibatkan karena kerumunan massa, mobilisasi massa selama masa libur panjang? Ya. Satu poin barangkali dalam yang pengalaman saya di Satgas, memang ini perbedaan apa ini di masing-masing ego sektoral itu terlalu kencang ini tahun ini. Jadi COVID ini ego sektoral terlalu tinggi, masing-masing departemen membuatnya sendiri. Nah ini kan tentu harapan saya sih, mari kita kemas lagi komunikasinya, tapi sekali lagi harus satu kata, aturan harus sama bagi semua orang. Jadi tidak ada istilahnya yang membayar denda, boleh kemudian melanggar PSBB, tapi dengan membayar denda, itu kan itu yang membuat sebetulnya Pak Pandu, jadi itu yang membuat kita lelah. Ketika kemudian kita taat, tapi kemudian di pihak lain kok dibiarkan sama sekali tidak ada tidak ada penindakan, tidak ada benar-benar. Itu yang membuat masyarakat kemudian untuk apa kemudian artinya kan
ujung-ujungnya jangan-jangan pemerintah inginnya herd immunity ini. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini pandemi belum selesai, Pak Aldi, jadi pandemi masih berlangsung. Jadi kalau tanpa intervensi vaksin, sejarah sudah beritahu kita paling tidak berlangsung 2-3 tahun. Nah, itu. Jadi kalau kemudian setelah ini tidak diatasi, kemudian harus bersama-sama. Jadi kalau saya memakai, orang lain tidak memakai, itu yang membuat kita harus bersama-sama. Kemudian mari kemudian kita bisa keluar mengurangi tekanan pandemi dengan tadi semua harus dilakukan. Tapi Pak Pandu masih sangat optimis, testingnya mesti ditingkatkan. Saya sudah pesimis Pak Pandu, jadi cukuplah. Tidak mungkin kita kejar gitu. Negara ini tidak mampu Pak. Di waktunya kita tidak mampu, mari kita mengurangi dampaknya yang pada kesehatan dan pada ekonomi, terutama kesehatan, kemudian baru ekonomi. Saya kira itu Pak Aldi. Ya, intinya harus kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat, mengesampingkan segala bentuk ego sektoral yang ada agar bisa kemudian menghadapi COVID-19 ini bersama-sama begitu ya Bapak-Bapak, dan juga mungkin diharapkan seluruh masyarakat juga semakin taat begitu, seluruh pihak yang dianggap dihormati di masyarakat juga bisa menjadi panutan dalam menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Ngurah Mahardika, anggota tim pakar Satgas COVID-19, dan juga Pak Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat Indonesia. 6 perempuan asal Bali menggelar aksi goes dari Jakarta ke Bali demi mempromosikan kembali sektor pariwisata Pulau Dewata yang terpuruk imbas pandemi COVID-19. CNN Indonesia Prime News kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.